Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan. Semua orang bisa melihat, rakyat bisa melihat. Oh iya, rakyat mencatat kelakuan Anda, menuduh tanpa berupaya membuktikan. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Jokowi. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Tukang manipulasi nih orang saja. ini. Gitu. Tidak ada manipulasi, Ya, memang datanya ada. Yang Anda memang datanya ada. Gambarnya hanya memang satu, datanya Anda ada. ambil Gambarnya warna ada. merah, yang warna hijau, yang warna Buktinya kuning. ada. Tinggal Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para Tapi penerima. intinya dugaan ini sudah dilaporkan ya. Dan pertanyaannya dilaporkan ya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman kalau saya katakan dilaporkan sudah dilaporkan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Nggak pernah Anda lakukan. Saya cek di Bawaslu, Anda nggak pernah laporkan. Jadi Anda melakukan tuduhan tanpa melakukan aktivitas hukumnya. Emang sehebat apa Bang Habibur Rahman tahu bahwa kita melaporkan di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Nggak ada. Jadi itu juga sudah disampaikan. Jadi kami harus Sehebat sampaikan saya cek, nggak ada bahwa kok. itu sudah disampaikan. Hebat, Jadi katanya hebat, saya ngecek. persoalannya adalah Segampang ketika itu. kita sudah Online menyampaikan, aja. Iya. kemudian mereka tidak menyampaikan ke Pak Habibur Rahman bahwa bukan, saya sudah cek ada ke Bawaslu, laporan nggak ada itu. laporan Itu soal menjadi penyalahgunaan persoalan kekuasaan kepada kita presiden, ketika nggak kami ada. sudah melaporkan. Jangan membual Terus kemudian Anda, Bang gitu Habibur loh. Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Tenang aja, santai. tinggal nanti kita datang aja. Ya, nggak ada bahwa kita laporan, sudah Anda melaporkan bilang bahwa ada ternyata laporan, tidak gitu diproses. loh. Kan itu Inilah namanya menurut saya menjadi membual. persoalan bagi kita ketika distrust itu dan kemudian kita Distrust itu melihat terhadap Anda, di makanya 01 suaranya dan kecil. 03 ini Distrust melihat rakyat itu bahwa terhadap Anda. ya memang wakil rakyat harus Pengusung bergerak saat kebohongan, ini gitu loh. melihat Makanya suara Anda bagaimana kecil. yang dilakukan oleh eksekutif kita di mana bansos menggelontor begitu luar biasa. Ini kan dahsyat sekali. Kalau saya sebut banyak data-data yang saya sampaikan. Apa? Misalnya saya harus sampaikan survei menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih mencoblos Prabowo Gibran. Apa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa yang menerima bansos yang menyerahkan adalah Heru PJ Gubernur DKI menggunakan kantong warna biru yang merupakan juga warnanya kaosnya Prabowo Gibran. Dan di beberapa tempat bahwa bansos juga diberi, selain dikasihkan bansos juga ada kaos-kaosnya. Pertanyaannya dilaporkan ya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman kalau saya katakan dilaporkan sudah dilaporkan. Tinggal bagaimana proses rekapitulasi dan Coba lihat, sebagainya. Kang Pipin. Jadi saya kira inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa hak angket itu harus diungkap? Karena banyak Ini Bang persoalan Habib. yang kita hadapi. Ini Jadi yang hanya dimaksud salah nih. satu, Coba. hanya salah satu warna dari berbagai macam warna, bungkusan, gitu loh. Ya jadi sebetulnya Hanya salah satu warna, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Biru yang diambil dengan dia untuk manipulasi. Oke. Ini Pak Heru. ini kan saya orang kira manipulatif. boleh saja Ini menganggap kan orang seperti tukang itu manipulasi ya. nih orang Silakan ini, saja. gitu Tidak loh. ada manipulasi, Ya, memang ini datanya buktinya. ada, Yang Anda memang ambil. datanya Bukan. ada, ya. Gambarnya hanya memang satu, datanya Anda ada, ambil gambar gambarnya warna ada, merah, yang warna hijau, yang buktinya warna kuning. ada. Tinggal Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para Tapi penerima. intinya dugaan ini sudah dilaporkan Jadi, ya. Dan menurut gini. saya, Nah, kenapa Bang menurut Pipin? saya Bang Habibur Rahman boleh saja, Saya ingin boleh meluruskan. saja mengatakan itu, boleh Pipin, saja saya mau meluruskan mendenial masalah itu. demokrasi Tapi kita. Oke. survei ini tidak bisa Baik. membohongi Baik. Bang Mas Habibur Pipin. Rahman. Oke, dijawab Jadi dulu. Indikator bilang bahwa mayoritas yang menerima 81% rakyat bansos percaya pemilu memilih jurdil. Pak Prabowo Gibran. Mas Pipin. 41% Saya rakyat kemarin percaya ketemu pemilu dengan jurdil. Jangan pura-pura nggak dengar. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Jokowi. Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Tahu nggak masalah masyarakat hari ini? Sembako mahal. Saya setuju itu. Ya kan? Saya Ngapain setuju kita itu. bicara hal-hal begini? Nggak Saya penting. setuju. Iya kan? itu. Ngapain Makanya kita saya bicara hak katakan angket? sebetulnya Masyarakat di bawah ini usaha sembako. Masyarakat itu juga bukan tentang Bagaimana makan siang menyelesaikan gratis. masalah sembako? Yang dibahas di Lapangan kabinet pekerjaannya yang bagaimana? diinginkan oleh Iya. rakyat Indonesia adalah bagaimana Iya. pengentaskan tentang Ini kalau kita bicara kontroversi harga-harga hari sembako. ini, Bagaimana ini masalahnya tentang sembako lagi pengangguran mahal. yang terjadi di mana-mana Bukan saat masalah- ini. bukan masalah Saya hak tanya angket dan makan siang. di dapil saya, Enggak, apakah makan enggak.
yang gratis Topik yang ini nggak diinginkan cocok dengan bukan. kontroversi Mereka masyarakat yang hari ini. diinginkan adalah sembako murah. Yang Loh, diinginkan ya, kita mereka sepakat adalah begitu. lapangan pekerjaan. Saat ini setelah proses pemilihan, tiba-tiba kabinet membahas tentang makan siang gratis begitu. Padahal pemilunya belum selesai. Jadi saya katakan bahwa lawan 0103 bukan negara, bukan 02 tetapi negara di sini. Inilah sebetulnya yang membuat demokrasi kita rusak, membuat kredibilitas pemilihan kita menjadi tercoreng. Dan tidak cukup dengan laporan ke Bawaslu. Tidak cukup. Saya kira nanti prosesnya tadi karena banyak yang ketidakwajaran, Baik. mengatasnamakan El Nino, kemudian bansos diguyurkan sebelum 14 Februari. Ini kan dahsyat sekali. Bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Jokowi Maruf Amin ternyata telah menjadi kunci kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka atas suara rakyat di pemilu 2024. Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 2.975 responden dari 3.000 TPS dengan margin of error 1,8% yang dilakukan pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa sebanyak 59,7% responden mengaku pernah menerima bansos dari pemerintah, kemudian memilih Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Kemudian, kata Burhanuddin, sekitar 23% responden juga pernah menerima bansos pemerintah dan memilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu sisanya 17,3% memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tuturnya di Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Selanjutnya, kata Burhanuddin, sebanyak 60% responden yang sampai saat ini masih menerima bansos dari pemerintah menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Gibran. Kemudian sekitar 22,5% responden penerima bansos sampai saat ini memilih pasangan Anies Muhaimin dan 17,6% penerima bansos memilih Ganjar Mahfud MD. Pernah menerima atau masih menerima bansos, dukungan terhadap Prabowo dan Gibran masih jadi mayoritas, katanya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga mengungkapkan banyak pemilih dalam pemilihan umum atau pemilu 2024 yang masih toleran dengan praktik politik uang. Hal tersebut terungkap dari hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 2.975 responden dari 3.000 TPS dengan margin of error 1,8% di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa sebanyak 46,9% responden menyebut bahwa politik uang bisa ditoleransi dan hal yang wajar. Sementara itu sebanyak 49,6% kata Burhanuddin menilai bahwa politik uang itu bukan hal yang wajar dan tidak diterima. Meskipun demikian, toleransi terhadap politik uang ini masih sangat tinggi dan banyak masyarakat yang menerima uang politik. Tuturnya di Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Kendati demikian, kata Burhanuddin, hasil 35,1% responden yang bakal memilih calon yang memberikan uang. Namun 48,8% bakal menerima uang tersebut tapi memilih calon lainnya. Kemudian 7,3% akan memilih calon itu jika memberikan uang atau hadiah lebih banyak dan 8% tidak akan menerima uang atau hadiah, katanya. Burhanuddin juga menjelaskan dari 2.975 responden tersebut sebanyak 53,2% responden yang menerima uang merupakan pemilih Prabowo Subianto, sedangkan 7% responden menganggap politik uang tidak wajar. 3% sisanya tidak menjawab, ujarnya. Politisasi bantuan sosial atau bansos di masa pemilu merupakan salah satu upaya
untuk mendongkrak elektabilitas paslon tertentu. Untuk saat ini, politisasi bansos tentu menguntungkan kubu Prabowo Gibran yang mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ya, kalau saya sih melihatnya akan mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran. Kan dipengaruh Jokowi juga, ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada media Indonesia pada Senin 1 Januari. Menurut Ujang, kinerja Jokowi akan memberi dampak positif bagi elektabilitas Prabowo Gibran. Kepercayaan publik kepada pemerintah saat ini dan program-programnya seperti Bansos akan menambah dukungan kepada Prabowo Gibran. Kalau Jokowi kinerja bagus, kepercayaan tinggi dari masyarakat termaksud bansos tersebut akan berdampak positif juga, imbuhnya. Politisasi bansos bukan hal baru dalam dunia politik. Setiap pemilu selalu ada politisasi bansos dari pihak penguasa. Soal bansos ini sudah terjadi sejak dulu, terjadi pada setiap pilpres, pileg, kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Sementara itu, pengamat kebijakan publik yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah mengatakan, Bansos merupakan instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Meski demikian, Bansos rawan dipolitisasi. Apapun alasannya, Bansos harus diletakkan pada tataran berkesinambungan. Kalau bisa berkesinambungan, Bansos tidak dipolitisasi. Sekarang ada Bansos El Nino, padahal sudah tidak ada El Nino. Arahnya sudah jelas kan, dan jumlah bansosnya diperbanyak lagi, ujar Trubus ketika dihubungi pada Senin 18 Desember. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur membagi-bagikan bansos kepada masyarakat juga para petani. Pemerintah juga memberikan bansos El Nino berupa subsidi uang tunai kepada 18,8 juta keluarga penerimaan manfaat atau PKM. Trubus menjelaskan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga memberikan bansos saat mencalonkan diri kembali periode kedua pada 2009 bersama Budiono. Bansos, ujar Trubus, punya kekuatan untuk mendorong masyarakat memilih calon tertentu. Jokowi dinilainya punya kepentingan, yakni memenangkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, putra pertama Presiden Jokowi. Itu ditiru oleh Presiden Jokowi. Arahnya sudah jelas. Masyarakat bawah memilih yang memberikan bansos, sementara bansos akan berlanjut asumsinya yang melanjutkan program sekarang. Kemungkinan paslon nomor 2 karena mengatakan akan melanjutkan program Jokowi, terang Trubus. Trubus menegaskan bahwa bansos program pemerintah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrem. Agar bansos tidak dipolitisasi, menurutnya kepala daerah harus mengingatkan bahwa bansos program pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, bukan milik politisasi. Agak sulit agar bansos bebas dari politisasi, ucap Trubus. Ia menjelaskan bahwa bansos juga berefek negatif membuat masyarakat miskin ketergantungan pada program bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah lebih baik membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi saat perekonomian masyarakat membaik, masyarakat jadi melawan. Pengalaman Orde Baru yang sangat perhatian pada orang kecil, masyarakatnya makmur. Ujung-ujungnya melawan pada presidennya. Sekarang bansos jadi dibuat seperti ketergantungan, tukasnya.